Baiklah teman-teman, kalau membicarakan atau mendiskusikan, membahas tentang yang namanya public speaking, itu adalah sebuah piramida teratas. Apa artinya piramida teratas? Itu artinya sesuatu yang paling jelas terlihat. Betul ya? Nah, tapi ketika kita tahu bahwa piramida seperti ini bentuknya, percayalah, yang di bawah itu fondasi yang tidak kalah penting, tidak kalah esensial. So that's why itu yang harus pelajari. Slide pertama. Ini yang teman-teman akan kita sama-sama bicarakan pada malam hari ini. Pelajarilah seni bicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Hal ini selalu saya jadikan sebagai slide pertama, dimanapun saya diminta untuk berbagi, dimanapun saya diminta untuk memberikan materi tentang public speaking, tentang bicara yang baik, di kampus, institusi, di kantor-kantor startup, semuanya. Ini adalah slide pertama. Kenapa? Karena berbicara pun bukan cuma ngemeng, bukan cuma ngomong, hanya sekedar ngomong, tapi ada seninya. Betul, Agustin? Betul banget, Cesar. Nah, di balik dari seni bicara ini banyak sekali yang bisa kita pelajari, dan kalau teman-teman semuanya menguasai, pastinya bisa menunjukkan performance yang sangat baik. Dan ketika kita bisa bicara dengan baik, kita bisa menguasai keadaan, kita juga bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Betul. Sama seperti sebuah lagu, ketika ada lagu yang masuk ke kuping kalian, aduh, lagunya kok liriknya ngena banget ya, pasti sering dong. Aduh, ini liriknya dalam banget. Aduh, ini lagu gue banget. Kenapa? Karena dari lagu itu ada seni yang dimasukin. Ya, ada seni musik yang menjadi unsurnya. Oleh karena itu, bertuturnya lewat lagu, kena ke sanubari kalian. Aduh, ini lagunya. Itulah seninya. Oke, bicara pun juga seperti itu. Nah, kenapa ada seperti itu? Slide kedua yang akan sedikit menjelaskan. Silakan, Agustin. Oke. Semua orang harus bicara. Kenapa? Karena bicara itu penting. Kita bahas satu persatu ya. Ketika kita diam aja, pernah nggak teman-teman ketemu dengan orang, terus orangnya diam aja? Bingung kan sebenarnya ini orang mau apa, sedang apa yang dia pikirkan, dia rasakan apa ya, kenapa dia mau ketemu dengan kita, dan berbicara itu sangat penting. Tetapi kita juga harus tahu bagaimana caranya. Betul nggak, Far? Yes, benar. Itulah kenapa, yes, benar. Itulah kenapa saya kasih ada huruf R di bracket ya, Agustin ya. Semua orang harus bicara. Karena apa? Karena semua orang sebenarnya pun juga haus bicara. Bisa dibedain kan? Harus bicara dan haus bicara. Dua hal yang sebenarnya ini kontradiktif. Tapi ini sejalan tentang bagaimana kita harus atau mau berbicara. Tadi kata Agustin, gimana kita tahu kalau misalkan seseorang diem aja? Apa maksud dia? Apa yang ingin dibicarakan kalau dia diem aja? Ya, Tin ya? Betul banget nih. Memang katanya sih wanita itu lebih suka berbicara. Ada yang setuju di sini? Ya, katanya wanita itu butuh 15.000 kata per hari. Tapi pada kenyataannya yang membutuhkan bicara itu bukan hanya kaum wanita saja, karena ini bukan masalah sara ya, tapi laki-laki juga harus berbicara dan punya kebutuhan itu sehingga komunikasi bisa terjalin dengan baik. Karena kalau wanita aja yang bicara tapi yang laki-lakinya diam aja, sama juga bohong dong. Benar nggak, Isar? Betul. Penting ya, bicara itu penting. Bicara itu juga dapat memengaruhi. Artinya apa? Sekarang deh, zaman sekarang ya, begitu gampangnya media, begitu gampangnya teknologi informasi dengan masif, dengan cepatnya masuk ke kita, ya kan? Ada semua lini masa di media, ya. Ada satu orang ngomong, oh, dia serius nggak sih ngomong begitu? Ah, kita antara terpengaruh, antara pengen ngikut, antara mengiyakan. Nah, berarti apa yang diomongin sama orang tersebut yang kita lihat sudah mampu memengaruhi. Itulah kenapa ada influencer, ada KOL, ada brand ambassador, ada selebgram mungkin, dan lain sebagainya. Betul, Agustin? Betul banget. Jadi kesempatan kita ketika kita berbicara, kita bisa mempengaruhi. Dan juga kita bisa menggerakkan. Contohnya, kita punya kegiatan di organisasi atau kegiatan di perusahaan. Kita harus menggerakkan para follower kita. Nah, dengan berbicara yang baik, kita mampu menggerakkan orang-orang yang mendengarkan pesan-pesan kita untuk melakukan apa yang kita ajak, apa yang kita lakukan. Nah, dengan berbicara, kita mampu menggerakkan banyak orang untuk bisa kita pengaruhi.
Yes, benar. Tentunya baik ya. Paling gampang deh sekarang di masa pandemi seperti ini. Satu orang yang mungkin teman-teman nggak mungkin nggak tahu sosok dia. Dokter Tirta. Tahu semuanya? Yes. Ya. Siapa sih dia awalnya ya? Ternyata begitu mampu memengaruhi bahkan menggerakkan banyak orang untuk menjadi seorang volunteer, seorang sukarelawan dari masa pandemi ini dan cukup berhasil apa yang dia lakukan. Dan itulah yang artinya poin keempat, bicara itu bisa menghasilkan apapun. Agustin. Ya, bisa menghasilkan sebuah output atau produk. Seperti kita semuanya menghasilkan karya setiap harinya. Sama seperti seni berbicara. Dalam berbicara kita menghasilkan produk. Produknya itu adalah hasil yang ingin kita sampaikan, hasil yang ingin kita pengaruhi, dan juga bisa menghasilkan uang pastinya. Nah, bukan hanya menghasilkan sebuah gerakan, tapi juga di balik seni berbicara itu bisa menghasilkan uang, dan sudah terbukti ya. Bukti Kak Cesar, kita betah ya Kak Cesar ya, bekerja di bidang public speaking ini sebagai presenter, sebagai MC, karena kami berdua sangat menikmati. Yes. Apalagi dunia sekarang ya, ada YouTuber di sini, ada vlogger di sini, ya kan? Ada KOL juga. Itu jelas menghasilkan. Nggak mungkin teman-teman nggak pengen ada orang yang nggak mensubscribe channel YouTube kalian. Nggak mungkin kalian nggak mau orang-orang memfollow akun Instagram kalian. Nggak mungkin, pasti. Makanya harus berbicara, walaupun menulis sekalipun. Oke? Selanjutnya. Oke, kita lanjut. Iya. Ini dia satu hal yang sepertinya masih banyak orang, bahkan mungkin mereka adalah sosok yang begitu wibawa depan kamera, begitu terlihat sempurna depan kamera, begitu hebat depan kamera, menjadi narasumber di mana-mana. Tapi yakin nggak sih mereka itu ternyata sudah mampu nih dalam perkataannya, dalam berbicaranya, mengandung atau meliputi unsur-unsur ini. Yang pertama, Agustin. Ya, yang pertama, kita harus berbicara atau bertutur kata yang baik sesuai dengan etika. Ya. Jangan sampai kita itu berbicara, kita lupa kalau itu adalah orang yang lebih tua dari kita, atau jabatannya lebih penting dari kita, atau juga etika dari setiap daerah di Indonesia atau di setiap negara itu berbeda-beda. Jadi kita harus memperhatikan etika tersebut. Misalnya nih, kita lagi aku ngomong sama Cesar. Karena aku sama Cesar nih teman, aku bisa ngomongnya bahasanya aku kamu. Enak kan? Nah, mungkin kalau misalnya lagi ngomongnya sama yang lebih kita hormati, misalnya berbicara di depan para menteri, gubernur, kepada Bapak Presiden Jokowi, otomatis aku nggak mungkin ngomong aku, tapi saya. Dengan etika dan juga bahasa tubuh yang disesuaikan pada etikanya masing-masing. Dan jangan lupa juga nih, biasanya di etika berbicara di setiap daerah juga kadang-kadang ada yang berbeda. Nah, itu kita harus perhatikan. Jangan sampai kita mengucap kata-kata yang ternyata menurut daerah tersebut itu adalah kata yang negatif. Itu bisa banget terjadi, ya. Betul. Nah, Kak Cesar sendiri pengalamannya gimana? Ya, ini satu hal yang sederhana, kecil ya, tapi ternyata masih sering banget terjadi ya. Apalagi mungkin bukannya kita mau diskriminatif bahwa anak sekarang kayaknya nggak punya sopan santun. Bukan seperti itu. Justru dengan adanya hal seperti ini, dengan adanya sesuatu yang kita highlight, jadinya kita tahu nih menempatkan diri ya. Ini kebetulan ada anaknya Pak Bos saya. Hai Savana. Ini saya kalau ngobrol sama bapaknya Savana, mamanya Savana, tetap pakai saya, pakai Mas, pakai Mbak. Kenapa? Walaupun mungkin begitu asiknya orang tuanya Savana, tapi tetap harus menempatkan diri bahwa beliau adalah orang yang lebih tua dari saya, orang yang lebih dulu lahir dari saya, dan tetap harus menghargai posisi beliau dengan tutur kata yang baik sesuai etika. Itu paling sederhana. Nah, yang kedua. Ini satu hal yang sering banget masih terjadi, ya. Bertata bahasa yang baik sesuai kaidah. Masih sering denger nggak teman-teman di layar kaca atau mungkin di mana dah semua platform media. Misalkan ada seorang artis besar, cantik, ganteng, di interview. Wah, kamu sekarang kaya banget ya. Ini pakai contoh ya. Kaya banget ya sekarang ya. Sebut nama ya. Sebut nama. Oh iya dong, kaya banget. Aku kan udah mulai masuk dunia entertain sejak 20 tahun yang lalu. Waduh. Wow, oke. Muka cantik, ganteng, kaya, tajir, masih ngomong menggunakan kata yang tidak seharusnya. Yang seharusnya entertainment,
Oke, tapi masih sering terjadi tuh. Dunia entertainment harusnya. Oke, nah hal-hal seperti ini kan orang jadi mikir, ih gimana sih, gue pikir dia pintar. Sorry itu saya ya. Dia pikir mungkin dia kayak sempurna banget, tapi kok ngasih bahasa, ngasih kata aja masih suka salah. Nah, nggak mau dong teman-teman seperti itu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena tata bahasa yang sesuai dengan kaidah itu menandakan bagaimana teman-teman ada di posisi seperti apa. Ya, yang ketiga, silakan Christine. Itu betul banget. Silakan. Aku mau tambahin ya soal kaidah ini, terutama ketika kita berbicara bahasa asing. Nah, ini kita harus benar-benar memperhatikan. Contohnya, kalau kita membahas sepak bola, nama-nama pemain sepak bola itu kebanyakan dari Eropa. Contohnya tulisannya namanya Jose. Dibacanya bukan Jose, tapi adalah Jose. Nah, banyak sekali nama-nama dan istilah-istilah yang bukan bahasa utama kita, mother tongue kita harus mengerti bagaimana cara mengucapkannya. Nah, kayak mungkin Sarah juga pernah ya sama-sama kita bawa sport ya, buat volley. Volley itu banyak pemain dari China dengan nama 3 suku kata yang nggak mudah juga. Nah, itu kita harus tahu. Jangan sampai orang-orang tersebut tersinggung atau mungkin tidak tahu. Atau fansnya marah gitu di sini. Netizen nih, atau follower-follower langsung bilang, kok sebutnya seperti itu sih? Salah. Nah, itu harus banget kita mau belajar. Sekarang banyak sekali caranya. Bisa tanya sama teman yang memang mengerti bahasanya. Being humble, tanya apa sih ini artinya atau bagaimana cara mengucapkannya. Kedua, bisa juga tanya sama Google karena sekarang kan mudah sekali ya. Jadi jangan dianggap remeh karena ini sesuatu yang sangat penting. Ya, betul. Sama satu lagi nih, kadang ada orang ngomong, oke, saatnya udah berapi-api. Saatnya kita mencari solusi penyelesaian dari masalah ini. Waduh, Mas. Solusi sama penyelesaian sama, Mas. Satu aja nih pakai. Oke. Malu kan jadinya. Malu kan sebenarnya. Solusi penyelesaian. Itu udah mau sok gimana, tapi ternyata jadi bumerang buat dia sendiri. Oke? Tata bahasanya berarti yang harus diganti dalam hal ini. Alright? Itu sedikit contoh. Nah, kita masuk yang ketiga, berkosakata yang baik sesuai arah. Artinya apa? Ada belasan kosakata baru vocabulary dalam bahasa Indonesia yang sekarang masuk menjadi sebuah kata bahasa Indonesia baru. Contoh, online sekarang menjadi daring. Pernah dengar dong, teman-teman? Ya, atau mungkin juga perangkat atau gadget menjadi gawai. Terus juga ada netizen menjadi warganet. Hal-hal seperti itu ternyata diperhatikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diperhatikan oleh mereka orang-orang yang ahli bahasa. Akhirnya diserap menjadi kosakata baru. Nah, hal ini teman-teman jangan jadi kayak, ini apa sih? Ini salah tulis ya? Ini salah ya? Ini bukan begitu ya? Bukan. Itu sesuatu yang baru yang diserap menjadi sebuah kosakata dalam bahasa Indonesia yang juga baru. Jadi pengetahuan ini atau wawasan ini udah harus banget teman-teman tahu ya tentang kosakata baru seperti selfie juga bahasa Indonesianya adalah swafoto. Jadi jangan dijadikan sebagai hal yang ini kayaknya salah, bukan. Itu adalah kita menghargai serapan asing, kita menghargai dunia luar dengan menyerapnya menjadi sebuah kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Begitu. Oke? Agus mau nambahin? Oke, aku rasa cukup ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya. Nah, ini dia yang penting. Menarik banget ini. Aduh. Ini teman-teman ya bisa menghasilkan banyak sekali di tabungan. Benar gak nih, Sar? Betul. Untuk apa dan siapa kita bicara? Mewakili pribadi? Ya, semuanya mungkin teman-teman di sini mewakili pribadi. Tapi kalau tadi kita ngelihat ya mungkin saya tadi sempat menyinggung ada 2 atlet basket nasional kita mewakili temennya. Oke, mewakili klubnya. Gimana seorang Abraham Wenas mewakili Amarta Hang Tuah, gimana seorang Ronaldo Sitepu mewakili, let's say Satria Muda Pertamina atau mungkin Timnas Basket Indonesia. Gak mungkin ngomongnya gue atau saya, tetapi kami. Gak mungkin ngomongnya lo, tapi Anda atau Mas atau Mbak. Gak mungkin ngomongnya istilahnya, ini hanya untuk gue sendiri. Gak mungkin, tapi ini untuk tim kami. Seperti itu. Jadi harus ada pemilihan hingga akhirnya pemilahan ya, apa yang menjadi hal-hal penting ketika kalian mewakili sesuatu pribadikah atau mungkin tim basketkah atau instansi atau brand atau apapun itu. Silakan Agustin.
Iya, betul banget. Karena apa yang kita wakili ini, kita mewakili brand image sebenarnya, sebuah image ya. Jadi, maksudnya kalau kita mewakili sebuah produk, kita mewakili brand image. Kita mewakili sebuah perusahaan, kita mewakili gambaran dari perusahaan tersebut. Baik itu juga keluarga, negara, dan komunitas yang bekerja di corporate, contohnya seperti public relation, pastinya mewakili sebuah institusi. Sebagai seorang brand ambassador, untuk produk atau untuk corporate, itu mewakili adalah produknya yang kita wakili. Jadi berbicaranya bukan hanya gambaran dari diri kita sendiri, tapi menjadi gambaran mewakili produk tersebut atau institusi tersebut. Nah, ini sangat penting sekali. Kita harus tahu bagaimana dengan karakter dari institusi, dari brand yang kita wakili. Apa mungkin cara berbicaranya karena berbeda dengan audiensnya, terus bagaimana karakter daripada perusahaan tersebut, apakah very formal, apa casual. Nah, ini kita harus tahu. Begitu pula juga dengan produk, karena produk itu juga punya karakter masing-masing, dan kita harus mengenal produk itu, karena kita harus masuk mengenali produk tersebut dan kita mewakili. Jadi, taruhlah posisi kaki kita di sepatu orang lain, bisa dikatakan seperti kayak gitu. Nah, mungkin itu dari gambaran dari institusi sama dari brand. Contohnya ya, boleh ya aku contoh aku sendiri ya. Jadi aku sebagai corporate ambassador Combiphar itu perusahaan obat medical. Aduh, itu batuk. Kamu yang batuk ya? Sini aku kasih obatnya. Ya, Combiphar banyak sekali memberikan CSR ke masyarakat. Dan salah satunya harus lari. Kenapa? Karena ingin mencatatkan masyarakat. Aku tiap kali berbicara di depan publik mewakili perusahaan ini, aku harus menggunakan baju yang warnanya sama dengan corporate-nya, cara pandangnya dengan budaya perusahaan yang sama. Aku harus masuk dan mengikuti seperti apa di sana, yang sopan, caranya sangat kekeluargaan, dan aku harus ikut di dalamnya. Tetapi ketika aku keluar dari tugas tersebut, aku di Instagram mewakili diriku pribadi sendiri. Nah, seperti contohnya. Mungkin kalau untuk keluarga, negara, komunitas, bisa Kak Cesar gantian. Oke, siap. Ya, sekarang paling gampang adalah, ya, lagi masa pandemi seperti ini, siapa sih yang paling sering kelihatan? 2 orang. Yaitu Pak Ahmad Yuryanto, ya, juru bicara untuk penanganan COVID-19, ya, setiap jam 4 sore, ya, Pak Ahmad Yuryanto. Dari dulu mukanya halus, sekarang mukanya udah kelihatan banget, ya, Pak Ahmad Yuryanto. Bingung deh dengan angkanya nambah terus, ya. Yang kedua adalah Bapak Doni Munardo, yaitu Ketua atau Kepala BNPB. Itu, mereka nggak ngomong untuk diri sendiri, teman-teman. Mereka nggak ngomong untuk pribadi. Mereka ngomong untuk Indonesia. Sampai dengan saat ini, yang positif, yang terpapar, yang ada di zona merah adalah bla 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 untuk Indonesia. Paling banter ya, atau paling ini adalah untuk Jakarta, ya. Tapi mereka ngomong untuk Indonesia, ya. Kebayang ya, mewakili pribadi, mewakili bukan pribadi. Selanjutnya. Oke, next. Oke, nih. Wah, seru banget nih. Yang sekarang semuanya lagi apa nih? Serbu semuanya. Serbu semuanya. Nggak mungkin, semuanya pasti. Instagram udah jelas. Kita berkomunikasi di Instagram teman-teman ya. YouTube ya mungkin nggak semuanya. Ada beberapa yang punya YouTube channel. Siniar adalah podcast, teman-teman. Podcast ya. Ini Siniar sengaja saya pakai bahasa Indonesia yang baru. Ini Siniar podcast sekarang udah dialih bahasakan untuk bahasa Indonesia menjadi Siniar, terus YouTube dan Twitter. Yakin nggak sih kalau Twitter itu ternyata hanya dengan nulis, hanya dengan nge-tweet, itu artinya kita sudah berpublic speaking. Iya dong. Ya. Benar banget. Benar kan? Nggak mungkin kamu nggak pengen dibaca tweetnya. Nggak mungkin kamu nggak pengen dilihat tweetnya. Hanya dengan nge-tweet, hanya dengan sebuah kalimat, hanya beberapa karakter itu artinya kalian sudah public speaking dengan media yang berbeda. Agustin. Ya, jadi bukan hanya yang kita ucapkan, tapi apa yang kita tulis, apa yang kita ketik, itu adalah public speaking. Jadi seperti YouTube, itu dengan kita berbicara, kita membalas komen-komen. Instagram dengan fitur-fiturnya juga banyak sekali. Kita bisa seperti IG Live, kita tulis caption-nya. Nah, ini merupakan semua public speaking. Dan ketika kita nulis atau ketika kita berbicara, sudah pasti itu untuk umum. Karena yang mengikuti kita cukup banyak, tergantung juga follower. Tapi berapapun follower, kita harus
bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan. Karena banyak nih ya sekarang yang awalnya iseng-iseng ya, Sar ya. Ya udah deh, bikin deh konten gitu. Lucu-lucuan aja, tapi ujung-ujungnya masalah sama kepolisian. Jangan sampai gitu ya kita berbuat kesalahan seperti ini. Tapi bertanggung jawablah dengan konten, bertanggung jawablah dengan apa yang kita ucapkan dan kita katakan, sehingga kita akan aman dan kita bisa menjadi impact bagi banyak orang melalui Instagram, Siniar, YouTube, atau Twitter, ataupun apapun digital platformnya teman-teman semuanya. Oke, siap, kebayang ya. Sekarang itu kalian, oke lah, semua yang bermedia sosial, bikin kesalahan dikit aja, waduh hati-hati. Pertama, antara bisa viral, tapi viral jadi baik, atau kedua, viral, tapi berujung ke bui. Udah, silakan mau pilih yang mana. Bener kan? Soal viral itu menarik sekali ya, Sar ya. Karena kita nggak tahu kapan konten kita tuh bisa viral. Udah berapa orang yang aku interview, dia jawab, saya sebenarnya nggak tahu ini bakalan viral atau enggak. Tetapi kita coba-coba aja. Nah, tapi jangan sampai coba-coba ini keluar daripada kaedah, daripada etika yang seperti kita udah bahas tadi. Akhirnya malah jadi bumerang balik buat si pemilik konten. Yes, betul sekali. Once teman-teman bisa bikin yang bagus, yang positif, banyak sekali sekarang YouTuber atau influencer yang benar-benar booming karena konten-kontennya yang sangat bagus dan berguna. Iya, benar. Dan saya yakin kok teman-teman di sini 25 teman baru kita ini pasti kalau bikin konten, pasti kalau misalkan membuat apapun ya untuk media sosialnya, pasti saya yakin banget semuanya baik kok, dan itu buat kebaikan juga. Oke? Twitter, YouTube, setuju banget. Podcast, Instagram pasti buat kebaikan juga. Oke? Kalau nggak baik, Sar, nggak mungkin masuk ke kelas mau sama-sama belajar bareng kita. Kami berdua bukan expertnya, tapi kami juga mau sama-sama kita belajar. Karena ilmu ini adalah ilmu yang berkembang. Nggak cuma hari ini kita belajarin dan besok akan sama. Enggak, tapi ilmu public speaking ini berkembang sejalan dengan waktu. Yes, betul sekali. Untuk selanjutnya, wah ini. Apa sih yang diharapkan dari kita bertutur? Apa sih yang diharapkan dari kita berbicara? Ternyata kalau kita ngomong, kalau kita bisa dibilang menyampaikan sesuatu, berarti kita pun juga minimal pengennya ada sesuatu yang menjadi feedback, menjadi respon dari si lawan bicara. Nah, itulah pentingnya yang ada di sini tentang apa sih yang diharapkan dari berbicara. Saya sama Agustin ketika memberanikan diri untuk merealisasikan kelas free public speaking via Zoom ini, tentunya pengen banget ada efek, ada hasil, ada respon, ada apapun itu yang menjadi feedback. Kalau memang syukur-syukur feedbacknya bagus, berarti next kita bikin lagi. Tapi kalau ternyata mesti banyak koreksi, ya kita koreksi nggak apa-apa. Oh, itu juga demi kebaikan. Ya, Agustin ya? Betul banget. Karena dengan adanya masukan, adanya kritik saran itu akan membantu kita juga berkembang. Ya, betul. Nah, ini dia beberapa hal yang saya coba rangkum tentang apa sih yang sebenarnya diharapkan dari kita berbicara, dari kita bertutur itu. Yang pertama adalah sebuah efek. Nah, efek. Coba Agustin, efek ini seru nih. Ya, ketika kita berbicara, ada orang yang mendengarkan. Setelah mendengarkan, prosesnya adalah memperhatikan. Mungkin yang dengar sekedar lewat, tapi ada proses selanjutnya adalah memperhatikan. Dan setelah memperhatikan, itu akan ada transfer emosi, yaitu merasakan pengaruh dari isi pembicaraan kita. Contoh, ada yang bercerita sedih, aduh susah nih sekarang gara-gara pandemik. Lama-lama kita mendengar, kenapa? Kita mulai memperhatikan. Setelah itu kita mulai merasakan, iya sulit ya posisinya, nggak bisa kerja. Contohnya seperti itu. Nah, ini sudah ada efeknya, atau misalnya efek baik. Yuk sama-sama, sekarang kita pakai masker dan cuci tangan. Pertama kita dengar, kedua perhatikan bagaimana ya cara cuci tangannya, bagaimana pakai masker yang benar. Kemudian kita mulai merasakan, benar loh, kita ini harus sama-sama karena kita harus menjaga Indonesia bersama supaya cepat pulih. Nah, itu contoh-contohnya efeknya yang sudah bisa tertransfer kepada orang-orang yang mendengar. Betul. Efek lain juga adalah ketika kita bisa menimbulkan sesuatu yang itu sebutannya adalah simpati.
Bahkan kalau misalkan mau lebih, empati. Ada simpati, yang di bawahnya lagi, yang di atasnya lagi adalah empati. Jadi lebih banget kita bisa ngerasain. Ketika ada 1-2 orang mencoba untuk bercerita, contohnya paling nyata, oke? Ini masih fresh banget, sedang terjadi, sedang it's happening now, masih viral dan bergejolak di mana-mana, yaitu George Floyd, ya, tahu dong George Floyd, ya. Korban, ya bisa dibilang korban kekerasan dari polisi Minnesota di Minneapolis, Amerika Serikat, yang ternyata dia harus meregang nyawa karena dalam tanda kutip dibunuh oleh sang polisi yang menangkap dia. Oke. Efeknya apa? Efeknya adalah kita bisa melihat bagaimana orang dengan isi pembicaraan I can't breathe, ya teman-teman ya, I can't breathe. Terus juga Black Lives Matter. Terus yang lainnya. Itu efek. Dan sekarang yang lebih viral lagi adalah ketika sang putri dari George Floyd ngomong. Bayangin, putrinya George Floyd umurnya masih berapa tahun ya? Kalau nggak salah 5-6 tahun ya. Masih kecil banget. Masih kecil banget. My dad has changed the world. Oke? Ada efek nggak dari situ? Jelas ada efek. Dan kita juga nggak memungkiri bagaimana ketika nantinya mungkin putri dari mendiang George Floyd itu menjadi seseorang, ya, dengan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh sang mendiang ayah, ternyata juga mungkin membawa perubahan, ya. Dan perubahan itu saya yakin pasti akan dibawanya melalui cara bicara, ya. Kebayang nggak teman-teman ya? Kebayang ya? Efek dari bicara itu bagaimana bisa membuat kita jadi tergugah, membuat kita jadi terbangun simpati, empatinya. Lebih simpel lagi deh, gini. Barack Obama kalau ngomong, ya, saya seneng banget kalau dengar seorang mantan presiden Amerika Serikat itu Barack Obama ngomong. Dia ngomongnya simpel, tanpa skrip. Pernah nggak ngeliat Barack Obama ngomong pakai skrip? Sekali 2 kali. Selebihnya, no way, Jose. Dia nggak pernah ngomong pakai skrip. Tapi apa yang dia omongin semuanya contentful, semuanya bernas, semuanya padat. Hebat ya. Itulah efek dari sebuah pembicaraan, dari seseorang yang bicara. Itu yang kita harapin. Yang kedua, silakan Agustin. Oke, yang kedua adalah kesan yang diberikan. Contoh simpelnya, kalau aku ngobrol sama Cesar, image yang terjadi atau kesannya adalah pintar, seru, easy going, hard worker. Kabur. Wow. Loh, Sar mau kemana? Masuk ke frame. Nah, itu kesan. Kenapa? Ketika Kak Cesar bicara itu ada kontennya. Terus seru dia, selalu bicara dengan ekspresinya. Rame tiap kali ketemu Cesar tuh bawaannya tuh seru aja. Ngomong nggak selesai, tapi selalu ada kontennya. Dan gaya bicaranya Cesar tuh selalu dengan gayanya yang rame tangannya gitu ya. Tapi membuat suasana ngobrol tuh jadi hidup. Kalau nggak hidup mungkin nggak ada kelas hari ini. Nah, chemistry-nya nggak nyambung. Bener nggak nih, Sar? Oh iya, bener-bener. Makasih loh. Ini di luar skenario. Makasih banget loh, Mbak Agustin. Iya, oke, siap. Tapi tadi sedikit selingan dari Mbak Agustin. Ya. Ini being honest. Jujur, aku sebagai seorang sahabat yang kita sama-sama temenan, terus kita sama-sama bekerja di bidang yang sama. Nah, setiap orang itu bisa meninggalkan kesan-kesan. Teman-teman sendiri juga ketika berbicara, pastinya orang lain yang mendengarkan punya kesan tersendiri. Nah, ini yang bisa menjadi stylenya kita. Bagus nih. Jadi, jangan ngikutin stylenya orang lain. Meskipun kita ngefans. Aku ngefans banget nih sama Oprah. Tapi nggak mungkin kan aku ikutin gaya dia. Meskipun menurut aku dia tuh keren banget. Talk show-nya bagus-bagus semuanya. Dikasih topik apa aja. Iya, humanity-nya tinggi banget gitu ya. Tapi nggak mungkin aku plek seperti dia. Nah, jadi buatlah kesan sendiri yang menjadi ciri khas dari diri kita. Yes, setuju. Sama halnya nggak usah jauh-jauh deh. Oke, tadi Agustin ngambil contoh Oprah Winfrey. Yang di Indonesia, Najwa Shihab. Gimana kalau beliau Mbak Nana ngomong, ya? Kayaknya itu benar-benar semuanya, bener ya, acara Mata Najwa itu semua all eyes on her. Yes. Pantengin, dia ngomong seperti apa, oh begini, oke, siap. Ada lagi siapa? Misalkan Desi Anwar, ya mungkin teman-teman bisa browsing. Atau yang paling gampang Bapak Pak Prabowo, Pak Andika Perkasa dari Kasat TNI, atau mungkin ada dulu namanya ada presenter senior Om Farhan ya. Kalau ngomong tuh kayaknya sama tadi seperti Agustin, seru. Sekarang udah jadi anggota dewan. Dan dia adalah seorang public speaker yang handal. Setiap dia ngomong,
Nggak mungkin kita nggak merhatiin. Kenapa? Karena dengan pembawaannya, dengan gesturnya, dan dengan isi pembicaraannya, kita mampu menyerap banyak dari seorang Om Farhan. Itu kesan, ya, itu kesan. Jadi, dengan bicara yang baik, dengan bertingkah yang baik, berarti akan mengesankan sesuatu yang baik pula. Yang ketiga, silakan Agustin. Oke, yang ketiga adalah hasil. Apakah orang lain akan mengikuti atau setuju dengan apa yang kita sampaikan? Contohnya, untuk yang simpel-simpel aja kali ini ya. Kalau tadi kan kita udah bicaranya untuk skala yang besar. Melalui sosial media deh, ketika teman-teman tulis captionnya, teman-teman gimana kabarnya hari ini? Atau ada nggak yang punya pengalaman sama aku? Nah, itu contoh-contohnya. Berarti ini mendapatkan hasil yang kita ingin tahu dari apa yang kita ucapkan atau apa yang kita ketik. Seperti itu captionnya. Yes. Nah, ini bisa berimpact banyak sekali, ada yang bisa engagement-nya tinggi. Jadi kalau teman-teman misalnya taruh di Instagram dan yang komennya banyak, itu engagement-nya tuh bagus sekali berarti. Berarti apa yang teman-teman katakan diikutin orang, ada yang komen, iya saya setuju mungkin, ada saya nggak setuju, atau juga ada yang saya punya pengalaman yang sama dan dia menceritakan. Itu adalah hasil dari teman-teman berbicara melalui media sosial. Dan ini pun berlaku di bukan platform digital aja ya, tapi kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Yes, betul ya. Itulah kenapa fungsi jadi dari seorang juru bicara, brand ambassador, KOL, influencer, hati-hati dalam berbicara. Kenapa? Karena setiap tutur kata yang dibicarakan, setiap produk yang dia wakilkan, percayalah, ya itu akan diambil oleh orang yang diajak bicara, yaitu kita semua. Hanya dua imbasnya. Apakah itu akan menghasilkan uang dari apa yang dipromot atau sama sekali nggak ada. Itu doang. Beri Agustin ya. Betul. Oke, siap. Nah, yang selanjutnya. Next. Nah, ini. Ini dia. Semakin mengerucut tentang berbicara yang baik. Bagaimana seni dalam berbicara. Ini teman-teman, ini 1, 2, 3, 5 poin yang sebenarnya bukan harus ada, tapi siogianya ada. Ya, beda ya. Harus ada, tapi sama siogianya ada. Kalau misalkan teman-teman ingin berbicara, seninya pun harus sama-sama teman-teman tahu. Yang pertama, silakan Agustin. Oke, yang pertama adalah impresif. Kita harus mampu membangkitkan rasa atau membangkitkan semangat, tindakan, gairah yang membuat kesan bagi orang-orang yang mendengarkan kita. Jadi, ada yang kesannya, aduh, nih orangnya kalau ngomong, males banget ya, ngantuk misalnya. Ngomongnya nggak jelas, kumur-kumur. Tapi ada yang ngomong, kalau dia yang ngomong, aku ikut semangat, pengen dengerin. Karena energik, apa yang disampaikannya itu bagus. Nah, ini adalah poin pertama, yaitu impresif. Ya, betul. Siap. Udah kebayang kayaknya impresif ya. Nah, yang kedua efektif. Udah jelas kita pengen nih memasarkan sebuah produk, memengaruhi orang, mengajak seseorang, berarti efektif. Apa yang kita omongin nih harus membawa hasil yang tepat, harus membawa hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke? Yang ketiga, Agustin, silakan. Yang ketiga adalah atraktif. Bagaimana kita bisa membawa daya tarik kita tersendiri dan kita bisa menjadi seorang public speaker yang menyenangkan. Kita bisa ada komunikasi dengan para audiens. Kita bisa bertanya apa kabar, bagaimana pendapatnya. Jadi bukan hanya satu arah komunikasinya, tapi adalah dua arah. Itu dia namanya atraktif. Yes, persuasif, mampu meyakinkan, mendekati, membujuk ya, secara baik tentunya atas sebuah pembicaraan. Udah deh, kamu nggak usah. Kalau misalkan kamu mau minum, pakai air minum ini aja. Ini seger banget loh. Kalau orang yang diajak bicara ya, mampu teriyakini, pasti air minum yang ada di dalam tangan kamu akan dibeli sama dia. Itu persuasif, oke? Nah, yang terakhir adalah interaktif. Silakan Agustin. Oke, interaktif ini tadi aku udah ngebahas sedikit juga di atraktif. Mohon maaf banget karena ini ternyata waktu kita udah mau hampir habis nih. Jadi aku tadi jadiin satu. Kalau atraktif itu membuat suasana menjadi hidup, menarik gitu ya. Dan interaktif itu adalah bagian dari atraktif juga. Interaktif adalah komunikasi dua arah. Jadi kita melibatkan orang-orang di sekitar kita untuk bisa terlibat dalam komunikasi. Oke, siap, udah kebayang ya 5 seni dalam berbicara. Selanjutnya adalah nih,
Kalau kita ngomong bla 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 bla, nggak mungkin kita nggak menemukan halangan atau mungkin rasa-rasa yang ya bisa dibilang jadi kendala. Nih, coba teman-teman baca. Rasa takut, ketakutan akan salah dan berbicara, ketakutan akan adanya ketidakpercayaan, ketakutan akan adanya penolakan. Wajar sih, apalagi ketika ini menjadi hal pertama yang kita lakukan. Saya pribadi sampai sekarang kalau disuruh MC, suruh nge-host, masih yang namanya ngerasain takut itu benar teman-teman. Agustin. Ya ini benar banget ya. Akhir tahun lalu, bukan terakhir sih. Nah, ini satu pengalaman ketika sebuah event dari salah satu BUMN, aku menjadi MC-nya, MC tunggal. Ini cerita waktu itu. Dan kita GR 1 harian, dari pagi sampai malam untuk acara besoknya. Karena pejabat ini datang, pejabat BUMN ini yang sekarang lagi rame-ramenya juga diperbincangkan, hanya punya waktu 20 menit. Dan tidak boleh salah. Semua tidak boleh salah. Takut nggak aku? Jujur aku takut banget. Karena ketika melesat, apa yang disampaikan mungkin belum selesai dan pejabatnya harus keluar. Tapi rasa takut itu aku juga senang. Seperti nih, sama corona. Kita nggak bisa lawan virus ini, tapi kita jadi sahabat. Bagaimana caranya? Nah, sama rasa takut itu bisa jadi sahabat. Kenapa? Dengan ada rasa takut itu membuat kita lebih prepare, kita lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi, lebih menguasai bahannya, seperti apa, bagaimana cara berbicaranya. Ini bocoran dikit ya, Sar, nggak apa-apa aku kasih tahu ya ke teman-teman ya. Kita udah GR loh teman-teman, untuk kelas ini aja, aku berdua sama Cesar tadi siang kita udah GR, kita udah run through, bagaimana menyampaikan materi ini dengan baik. Dan ini kita coba bersama Romi yang membantu kita untuk memanage malam hari ini. Karena kami ingin memberikan yang terbaik. Dan dengan adanya latihan itu bisa mengurangi rasa takut. Takut, rasa gugup, ya benar-benar. Nah, dari 4 poin yang kami buat, rasa takut, percaya diri yang hilang, tidak menguasai isi pembicaraan, tidak menguasai lapangan, ini sepertinya menjadi hal yang ya pasti dialami oleh setiap orang. Gimana cara menghilangkannya, gimana cara menguranginya. Nah, bukan sekarang, bukan di forum malam hari ini, tapi nanti pada pertemuan berikutnya yang insya Allah akan kami bikin juga. Oke? Karena kita ngomongin dasar dulu. Ya. Nah, yang berikutnya sebagai penutup, silakan Agustin. Iya, kita belajar dari Aristoteles. Ada 3, yaitu yang pertama adalah ethos, logos, dan pathos. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya ini ya. Tapi ini sangat bisa diaplikasikan ke dalam ilmu public speaking. Yaitu ethos adalah kepercayaan. Kita harus mampu membangun kredibilitas, mampu memberikan sesuatu atau menghasilkan kepercayaan dari orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara, setelah itu orang itu malah tidak percaya lagi dengan kita. Nah, ya, betul. Harus ada yang dibangun. Betul. Ya, Aristoteles ini pasti tahu dong teman-teman, ada seorang filsuf asal Yunani, muridnya Plato ya. Nah, kepercayaan, nggak mungkin dong seorang ahli ekonomi ngomongin tentang penyakit jantung, kecuali ahli ekonomi itu mungkin pernah mengalami sakit jantung. Oke? Logos, logika, kasih logika nih. Berbicara itu nggak boleh pakai kata-kata, pakai logika. Oke? Kalau makan satu makanan panas, langsung minum dingin, pasti logika kita bicara, gigi kita yang sakit. Nah, seperti itu. Dan satu lagi, pathos, daya tarik emosional. Saat berbicara, penting untuk melibatkan atau menyisipkan cerita yang menarik, kisah yang inspiratif, bahkan sebuah success story dari pembicara sekalipun. Contoh nyata, masih ingat dong teman-teman, sekitar 3-4 bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu, ya benar, ada pasien pertama pengidap COVID-19 ya, ada 2 orang, cewek-cewek, anak sama ibu, di mana sekarang mereka itu seringkali dijadikan sebagai narasumber untuk ngobrol-ngobrol dalam sebuah acara. Kenapa? Karena success story bisa sembuh dari COVID-19, bisa sembuh dari virus corona. Sebuah success story dan sebuah daya tarik emosional, kita pengen tahu ada apa di balik penderitaan dia ketika pada saat itu menderita COVID-19. Begitu kurang lebihnya. Oke? Ada lagi yang tambahin? Oke. Kayaknya udah dulu ya, nanti teman-teman kalau misalnya mau lebih dalam lagi kita bikin kelas sesi yang kedua. Mohon maaf banget karena waktunya kita juga ini udah overtime. Tadi diingetin sama Romi yang membantu kita. Terima kasih Romi udah ngebantu kita pada malam hari ini. Dan semoga apa yang kita sharingkan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semua. Dan